Benarkah setelah usia lanjut, hubungan suami istri harus berhenti? Atau justru masih penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga? Banyak pasangan lansia malu bertanya soal ini. Padahal jawabannya bisa membuat hubungan makin hangat dan bahagia. Di video ini, kita akan membahas frekuensi yang wajar, aman, dan nyaman bagi lansia dalam menjalani hubungan suami istri. Assalamualaikum. Halo sahabat sehat dan keluarga harmonis. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang berkah. Sebelum lanjut, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan dan kehidupan rumah tangga yang bermanfaat. Tulis juga di kolom komentar, usia berapa menurut Anda pasangan paling membutuhkan perhatian dan keharmonisan? Banyak orang masih menganggap bahwa ketika seseorang memasuki usia lanjut, kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi membutuhkan kedekatan seperti saat muda. Padahal kenyataannya tidak demikian. Hubungan suami istri pada lansia tetap dianggap wajar selama dilakukan dengan nyaman, aman, dan sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Kedekatan emosional justru menjadi kebutuhan penting di usia lanjut, karena dapat membantu pasangan merasa lebih dihargai, lebih tenang, dan tidak merasa sendirian menjalani masa tua bersama. Bagi sebagian pasangan, perhatian kecil seperti berbicara lembut, menemani makan, berjalan santai bersama, hingga saling menggenggam tangan sudah mampu memberikan rasa bahagia yang besar. Kedekatan ini dapat membantu menjaga suasana hati tetap baik dan hubungan rumah tangga tetap harmonis. Jadi, hubungan suami istri pada lansia bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang rasa sayang, perhatian, dan kebersamaan. Yang perlu dipahami, setiap pasangan memiliki kondisi yang berbeda. Ada yang masih aktif dan sehat, ada juga yang perlu membatasi aktivitas tertentu. Karena itu, tidak perlu membandingkan kehidupan rumah tangga dengan pasangan lain. Yang paling penting adalah saling memahami dan menjaga kenyamanan bersama. Berapa kali dalam sebulan yang dianggap normal? Pertanyaan seperti tentang berapa kali dalam sebulan lansia sebaiknya berhubungan suami istri sebenarnya tidak memiliki jawaban pasti. Tidak ada aturan khusus yang menyebut pasangan usia lanjut harus melakukan sekian kali dalam satu bulan. Semua kembali pada kondisi kesehatan, kenyamanan, dan kesepakatan kedua pasangan. Ada pasangan yang merasa nyaman 1 hingga 2 kali dalam sebulan, sementara pasangan lain mungkin lebih sering atau justru lebih jarang. Yang paling penting bukan mengejar jumlah, melainkan menjaga kualitas hubungan dan kondisi tubuh tetap sehat. Banyak pasangan lansia yang tetap harmonis, walaupun tidak terlalu sering melakukan hubungan fisik. Mereka lebih mengutamakan komunikasi, perhatian, dan kebersamaan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya diukur dari frekuensi, tapi dari rasa saling menghargai dan memahami. Lansia juga perlu memperhatikan kondisi tubuh setelah melakukan aktivitas fisik. Jika tubuh terasa segar dan nyaman, biasanya aktivitas masih tergolong aman. Namun jika muncul rasa sangat lelah, nyeri, atau keluhan lain, maka tubuh mungkin membutuhkan waktu istirahat lebih panjang. Karena itu, penting untuk mendengarkan kondisi tubuh sendiri tanpa merasa malu atau tertekan. Frekuensi hubungan suami istri pada lansia dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu yang paling utama adalah kondisi kesehatan. Penyakit seperti tekanan darah tinggi, diabetes, nyeri sendi, kolesterol, atau gangguan jantung dapat membuat tubuh lebih cepat lelah, sehingga aktivitas fisik perlu disesuaikan. Selain itu, kualitas tidur dan pola makan juga sangat berpengaruh terhadap stamina dan kenyamanan tubuh. Faktor emosional juga memegang peranan penting. Pasangan yang memiliki komunikasi baik biasanya lebih mudah menjaga hubungan tetap harmonis. Sebaliknya, jika sering terjadi kesalahpahaman atau kurang perhatian, hubungan bisa terasa renggang meskipun kondisi fisik masih cukup sehat. Karena itu, menjaga komunikasi dan saling mendukung menjadi hal yang sangat penting pada usia lanjut. Selain kesehatan dan emosi, aktivitas sehari-hari juga memengaruhi kondisi tubuh lansia. Kurang olahraga dapat membuat tubuh cepat lelah dan sendi terasa kaku. Sebaliknya, aktivitas ringan seperti jalan pagi, senam lansia, dan menjaga pola hidup sehat dapat membantu tubuh tetap bugar.
Itulah sebabnya banyak ahli kesehatan menyarankan lansia untuk tetap aktif sesuai kemampuan, agar kualitas hidup tetap baik. Ada beberapa tanda tubuh sudah perlu mengurangi aktivitas. Lansia perlu memahami bahwa tubuh pada usia lanjut tentu berbeda dibanding saat masih muda. Karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda ketika tubuh sudah mulai membutuhkan istirahat lebih banyak. Salah satu tanda yang perlu diperhatikan adalah munculnya rasa lelah berlebihan setelah melakukan aktivitas fisik. Jika tubuh membutuhkan waktu lama untuk pulih, maka aktivitas mungkin perlu dikurangi. Selain itu, munculnya sesak napas, jantung berdebar terlalu kuat, nyeri dada, atau pusing setelah beraktivitas juga tidak boleh diabaikan. Kondisi seperti ini bisa menjadi tanda bahwa tubuh sedang bekerja terlalu berat. Lansia sebaiknya tidak memaksakan diri demi mengikuti keinginan tertentu tanpa memperhatikan kesehatan sendiri. Nyeri pada pinggang, lutut, atau sendi juga sering menjadi keluhan pada usia lanjut. Jika rasa nyeri semakin sering muncul setelah aktivitas tertentu, sebaiknya pasangan mulai menyesuaikan ritme dan lebih mengutamakan kenyamanan. Tidak perlu merasa minder atau takut dianggap lemah. Justru pasangan yang saling memahami kondisi satu sama lain biasanya memiliki hubungan rumah tangga yang lebih hangat dan bertahan lama. Yang terpenting adalah menjaga tubuh tetap sehat dan menghindari aktivitas yang membuat kondisi fisik menurun. Dengan memahami batas kemampuan tubuh, lansia tetap bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan aman dan nyaman. Ada beberapa cara menjaga keharmonisan tanpa memaksakan fisik. Banyak pasangan lansia mulai menyadari bahwa keharmonisan rumah tangga bukan hanya soal aktivitas fisik, tetapi lebih kepada rasa nyaman dan perhatian sehari-hari. Hal-hal sederhana seperti menemani pasangan berbicara, menonton televisi bersama, makan bersama, atau sekedar berjalan santai dapat mempererat hubungan emosional. Pada usia lanjut, perhatian kecil seringkali terasa jauh lebih berarti dibanding hadiah mahal atau aktivitas berat. Pasangan yang saling mendengarkan dan saling menghargai biasanya memiliki hubungan yang lebih tenang dan bahagia. Bahkan, sentuhan sederhana seperti memegang tangan atau memijat ringan dapat memberikan rasa hangat dan membuat pasangan merasa diperhatikan. Selain itu, menjaga komunikasi juga sangat penting. Jangan memendam rasa kecewa atau malu menyampaikan kondisi tubuh yang sebenarnya. Jika tubuh sedang lelah atau kurang sehat, bicarakan dengan pasangan secara baik-baik agar tidak terjadi salah paham. Hubungan yang sehat dibangun dari rasa saling mengerti, bukan dari paksaan. Lansia juga sebaiknya menjaga pola hidup sehat bersama-sama. Mengatur makanan, tidur cukup, minum air putih, dan rutin bergerak ringan dapat membantu tubuh tetap bugar. Dengan tubuh yang lebih sehat dan pikiran yang tenang, hubungan rumah tangga biasanya juga menjadi lebih harmonis dan menyenangkan. Banyak lansia merasa malu atau takut berkonsultasi tentang kehidupan rumah tangga kepada dokter. Padahal, konsultasi kesehatan justru penting agar pasangan mengetahui kondisi tubuh secara lebih jelas dan dapat menjalani aktivitas dengan aman. Terutama bagi lansia yang memiliki riwayat penyakit tertentu seperti gangguan jantung, diabetes, tekanan darah tinggi, atau masalah pernapasan. Jika setelah melakukan aktivitas fisik sering muncul nyeri dada, sesak napas, tubuh terasa sangat lemah, atau pusing berkepanjangan, sebaiknya segera berkonsultasi ke tenaga kesehatan. Tujuannya bukan untuk melarang aktivitas rumah tangga, tetapi memastikan kondisi tubuh tetap aman dan tidak mengalami gangguan serius. Dokter biasanya juga dapat memberikan saran tentang pola hidup sehat, pengaturan aktivitas, hingga cara menjaga stamina sesuai usia. Dengan begitu, pasangan tidak perlu merasa khawatir berlebihan. Konsultasi kesehatan juga membantu pasangan memahami batas kemampuan tubuh masing-masing, sehingga hubungan rumah tangga tetap nyaman dijalani. Yang paling penting, jangan menunggu sampai kondisi tubuh memburuk. Semakin cepat memeriksa kesehatan, semakin mudah pula menjaga kualitas hidup di usia lanjut. Lansia yang rutin menjaga kesehatan umumnya lebih percaya diri, lebih aktif, dan lebih bahagia menjalani kehidupan bersama pasangan. Sahabat sehat, memasuki usia lanjut bukan berarti kehilangan kebahagiaan dalam rumah tangga. Yang terpenting bukan soal seberapa sering, tetapi bagaimana pasangan tetap saling menjaga, saling memahami, dan saling membahagiakan. Dengan komunikasi yang baik, pola hidup sehat,
dan perhatian satu sama lain, hubungan rumah tangga bisa tetap hangat hingga usia tua. Ingat, setiap pasangan memiliki kondisi yang berbeda. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Dengarkan tubuh, jaga kesehatan, dan utamakan kenyamanan bersama agar kehidupan rumah tangga tetap harmonis dan penuh ketenangan. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan untuk menjaga hubungan yang sehat dan bahagia di usia lanjut. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi menarik seputar kesehatan lansia, keluarga harmonis, dan tips kehidupan sehari-hari. Tulis juga di kolom komentar, menurut Anda apa rahasia rumah tangga harmonis sampai usia lanjut? Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu untuk Anda dan keluarga.